Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jemaah salat asar rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbatas ini, tema kajian kita adalah amalan di waktu senja. Kita tahu Bapak Ibu kaum muslimin, sekarang sudah tanggal 31 Desember 2024. Dan tidak berapa lama lagi itu akan terjadi yang namanya pergantian tahun dari 2024 menjadi 2025. Nah, mengapa saya sampaikan bahwa amalan di usia senja itu? Karena usia senja itu pada umumnya adalah di mana orang-orang sudah berhenti untuk melakukan suatu kegiatan. Apa saja kegiatannya? Yang penting apapun kegiatan yang kita laksanakan hari ini pada waktu senja itu akan berhenti. Maka ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Karena dalam Islam itu ada amalan-amalan yang harus diprioritaskan. Dan pada sore ini kita akan berbicara tentang amalan di hari senja dan itu prioritas. Ayat yang kita bacakan tadi terdapat dalam surah At-Tin, surah yang ke-95, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menjadikan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin, dan akan kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka memperoleh pahala yang tiada terputus. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini. Kata beliau bahwa ketika manusia itu diciptakan, itu memang dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bagus bentuk kita. Senang orang melihat kita. Bahagia orang melihat kita. Nah, adapun ke tempat yang seburuk-buruknya atau serendah-rendahnya itu, kata Ibnu Abbas, itu adalah di waktu tua. Karena di waktu tua itu tidak akan sama lagi ketika kita waktu muda. Baik dari segi bentuk, baik dari segi tenaga, baik itu dari segi ingatan, baik itu dari segi kekuatan, baik itu dari segi fisik. Nah, kemudian yang dikatakan dengan orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka memperoleh pahala yang tiada terputus. Kata beliau adalah ketika orang-orang ketika mudanya, masa muda.
itu mereka melakukan amal soleh. Maka ketika dia sudah uzur, sakit, atau tidak mampu lagi beribadah sebagaimana di waktu muda, maka sama pahalanya ketika dia beribadah di waktu muda. Karena waktu muda itu kan kuat, berdiri kuat, bangun malam hari juga kuat. Dan itu kalau dilazimkan, dilaksanakan secara rutin, amalan-amalan yang kadang kala itu adalah kecil. Pama kita membiasakan yang namanya sholat duha 2 rakaat saja, tetapi itu dilazimkan, dirutinkan sampai dia waktu tua. Maka ketika waktu tua tidak lagi sesempurna itu dia melaksanakan, maka dianggaplah dia sama seperti waktu muda itu. Itu kata Ibnu Abbas menurut penjelasan ayat ini. Nah, lalu kenapa ini perlu disampaikan? Karena mau tidak mau Bapak Ibu kaum muslimin jemaah salat asar yang berbahagia, pernah tidak kita pergi ke kuburan atau tempat pemakaman? Ini memang sebetulnya observasi kecil, penelitian kecil, nah tetapi ini sangat dalam maknanya. Makanya saya kalau pergi ke tempat pemakaman itu, apa yang saya lihat adalah membaca batu nisan, Pak. Batu nisan itu kita baca, ternyata di batu nisan itu ditulis kebanyakan, maaf ini bukan untuk menakut-nakuti, tidak, tetapi memang itu faktanya. Yang tertulis di situ adalah orang-orang yang telah tua. Walaupun ada yang muda-muda, walaupun ada yang belum sampai umur 40, tetapi umumnya banyak seperti itu. Nah, apa yang terbetik dalam kepala kita adalah, kepala kita terbetik dalam hati bahwa itu adalah suatu bentuk keadilan Allah. Coba kalau di pemakaman itu banyak tertulis yang wafat itu si fulan bin fulan, wafat dalam usia 25 tahun atau 30 tahun. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang tua, itu pasti akan merasa sedikit ketakutan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena pada usia itu dia sudah meninggal. Nah, ternyata di pemakaman itu memang umumnya itu terdapat makam orang yang tua-tua, 80, 70, 60, banyak. Nah, walaupun kata orang Minang itu membuang jatuh kalau jatuh, tetapi kalau kita lihat realitasnya memang demikian. Orang tua-tua yang lebih banyak. Nah, maka untuk itu, kalau sudah usia senja, atau katakanlah kalau dalam psikologi itu Elizabeth mengatakan, ahli psikologi, ada usianya dibagi menjadi 3. Ada usia dini, ada lanjut usia dewasa dini, ada dewasa madya, ada dewasa lanjut, dan dewasa madya itu katanya umur 40 sampai 60. Nah, kalau kata Imam Al-Ghazali itu umur 40, mengutip juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, itu kalau umur 40, kalau seandainya keburukannya masih lebih banyak daripada kebaikannya, maka fokuslah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak meninggalkan kegiatan-kegiatannya, tetapi itu lebih fokus, artinya yang biasanya tidak sholat tepat waktu, sholatlah tepat waktu lagi. Yang biasanya tidak berjamaah, berjamaahlah lagi. Fokus pada ibadah. Itu hari tua, usia senja. Nah, ada amalan-amalan prioritasnya adalah yang pertama memang sholatlah. Usia senja itu perhatikanlah sholat. Awalu ma'hu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah sholatuhu. Ketika amal yang pertama sekali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Kita boleh larut dalam bekerja, boleh larut dalam aktivitas, boleh, tetapi ingat usia kita. Kalau usia sudah 40, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita planningkan, itu belum tercapai, maka fokuslah kepada akhirat. Dalam artian ingatlah waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Bapak Ibu jemaah salat asar? Karena fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun.
Ingatlah kepada aku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepada aku, dan jangan kamu ingkar. Usia 60, 40 itu luar biasa. Kalau usia ini tidak juga kita taat kepada Allah, maka wajar kita disebut orang yang ingkar. Berapa nikmat Allah kalau kita kalikan, berapa nikmat Allah yang sudah kita pakai, itu luar biasa. Bahkan dari pagi sampai hari ini kalau kita itu luar biasa juga. Apalagi sampai puluhan tahun. Maka ingkar, kata Allah. Orang yang tidak ingat Allah, yang tidak bersyukur kepada Allah, itu dinamakan orang-orang yang ingkar. Bapak Ibu jemaah salat asar yang berbahagia. Yang kedua adalah kita dalam usia senja ini itu perbanyaklah untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Baca Al-Quran, kemudian amalkan isinya. Membaca Al-Quran boleh saja kita berlomba-lomba. Tamat sekian juz bagus. Tetapi dari Al-Quran yang kita baca, apakah sudah mampu merubah pola pikir kita setelah kita usia lanjut? Karena membaca Al-Quran itu termasuk membaca juga tanda-tanda alam yang sudah kita sampaikan. Apa tanda-tanda alamnya? Ketika usia senja itu sudah penglihatan sudah mulai kabur, kemudian rambut sudah mulai berubah warnanya, kemudian pikiran kita sudah mulai hilang-hilang timbul, kaki kita tidak lagi kuat untuk beribadah, itu tanda-tanda alam. Maka Al-Quran mengajarkan ketika usia itu sudah senja, usia lanjut itu, maka baca Al-Quran kemudian amalkan. Apa intinya? Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, itu menilai akhirnya. Awalnya boleh saja kita menjadi orang yang tidak peduli dengan Allah. Karena sesibuk-sibuk apapun kita, itu tidak ada yang melalaikan ibadah kecuali orang yang tidak memprioritaskan Allah. Kita sibuk semuanya, yakin sibuk, tetapi apakah Allah sudah menjadi prioritas kita? Sama dengan kita ke kantor, Bapak Ibu. Kalau kantor sudah menjadi prioritas, betapapun malamnya kita bangun bergadang jam 5, tapi jam setengah 8 harus masuk kantor, kita prioritaskan itu, kita sanggup. Nah, apalagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kesibukan, tetapi yang menjadi patokannya adalah sudah kita prioritaskan Allah atau belum. Itu saja kajiannya. Bapak Ibu jemaah asar rahimakumullah. Yang ketiga adalah kita disuruh di usia senja itu perbanyaklah silaturrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perbanyak silaturahim. Silaturahim itu menghubungkan kasih sayang. Artinya jangan berpecah belah juga kita. Kalau sudah tua-tua. Kenapa? Karena sampai kalau kita meninggal dalam keadaan memutus silaturahim, maka dakhalal jannah, tidak akan masuk surga, kata Nabi. Apa tugas kita adalah mendamaikan. Apa tugas kita adalah memberi contoh kepada generasi-generasi muda kita. Jangan perselisihan kita melibatkan keturunan kita. Orang tuanya berselisih, anaknya dibawa sekalian sampai ke cucu-cucunya. Tentu ini tidak baik. Makin tua, mari kita tingkatkan silaturahim. Makin tua, mari kita makin rajin mengamalkan Al-Quran. Semakin tua, makin kita menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamkalah itu saja dapat disampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.